Senin malam, tanggal 27 April tahun 2026, sebuah insiden tragis mengguncang dunia perkereta-apian Indonesia. Tabrakan antara KRL dan KA jarak jauh memicu pertanyaan besar soal keselamatan penumpang. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. KRL relasi Kampung Bandan, Cikarang via Pasar Senen bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir, Pasar Turi. Benturan ini bukan hanya menimbulkan kerusakan serius, tapi juga korban jiwa dan luka-luka. Berikut cuplikan pernyataan Menteri PPA. Sehingga mengakibatkan kecelakaan itu terjadi. Dan tadi kami sudah sempat menyampaikan ke PT KAI, kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Jadi kalau bisa di posisi di tengah, jadi di posisi paling tengah untuk gerbongnya ya, supaya juga lebih safe, lebih aman. Terkait gerbong itu sudah ada pembicaraan belum lebih lanjut? Oh, belum ya, ini kan masih proses utama evakuasi dulu penyelamatan buat korban. Tapi mendorong agar gerbong wanita itu tidak lagi di bagian paling depan dan tadi paling sempat bicara dengan Direktur KAI, kami mengusulkan itu. Kemudian yang kedua adalah pemulihan ini bukan secara fisik, tetapi secara psikologis, karena ini kan ada trauma dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kami mengupayakan bagi mereka yang sebagai pekerja, mohon dari perusahaannya untuk memberikan keringanan, memberikan perhatian khusus sampai betul-betul sembuh dan kembali kerja tanpa ada potongan apapun, haknya bisa terpenuhi. Ini yang sedang kami upayakan. Dorongan pada ibu pekerja begitu ya, Bu? Iya, untuk pekerja. Tadi ada salah satu perusahaan yang hadir, kemudian saya sudah menyampaikan bahwa tolong untuk yang korban dari perusahaan Bapak, biarkan mereka sampai sembuh benar, baru boleh masuk, tapi haknya tolong terpenuhi. Artinya di sini Menteri PPA akan melakukan asistensi. Menanggapi kejadian ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pernyataan yang cukup menarik. Beliau mengusulkan agar gerbong khusus wanita tidak lagi ditempatkan di bagian belakang rangkaian KRL. Kenapa? Karena dalam banyak kasus kecelakaan kereta, gerbong belakang sering mengalami dampak paling fatal, terutama saat terjadi tabrakan dari arah belakang. Jika gerbong wanita berada di posisi tersebut, risiko yang dihadapi bisa jauh lebih besar. Namun usulan ini tentu memunculkan perdebatan. Sebagian mendukung demi keselamatan, sebagian lain mempertanyakan kesiapan operasional dan kenyamanan penumpang. Apakah solusi ini benar-benar efektif? Atau justru menimbulkan masalah baru? Yang jelas, keselamatan harus menjadi prioritas utama. Penempatan gerbong, sistem sinyal, hingga manajemen perjalanan, semuanya harus dievaluasi secara menyeluruh. Karena satu keputusan kecil, bisa berdampak besar pada keselamatan ribuan penumpang setiap hari. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa transportasi publik bukan hanya soal efisiensi, tapi juga perlindungan. Menurut kamu, apakah gerbong wanita sebaiknya dipindahkan dari belakang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk konten edukatif dan update terbaru lainnya.